lagi di program Trabas, tebaran akses tanpa batas yang mengangkat tentang kisah-kisah inspiratif di berbagai daerah di Indonesia. Dan senang sekali kali ini saya bisa berada di wilayah paling timur Kepulauan Indonesia yang sangat potensial akan sumber daya alamnya. Ini dia, selamat datang di Papua Barat, Kota Sorong. Wah, kalau tempat saya berdiri sekarang ini namanya adalah Pantai Suprau. Di sini rasanya menikmati kesejukan angin pantai ditambah keindahan view laut yang keren dan berpasir putih ini membuat saya rasanya betah untuk berlama-lama wisata di sini. Nah, Sobat Trabas, di Kota Sorong ini saya akan menemui teman inspiratif kita kali ini. Dia adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat peduli terhadap anak-anak di Kota Sorong. Siapakah dia dan seperti apa sosoknya? Nanti dulu, karena saya masih ingin menikmati keindahan pemandangan alam di sini dan juga berkeliling Kota Sorong. Jadi, ikuti terus perjalanan saya. Indahnya pantai dengan pasir yang putih dan bersih, menapaki bibir pantai dengan air yang jernih, serta ombak yang mengalun halus. Kota Sorong, Papua Barat, alternatif tujuan wisata liburan bagi wisatawan yang mendambakan suasana hening setelah hiruk pikuk kota. Saya mengawali perjalanan di kota ini dengan menyantap makanan khas daerah. Ini dia, ikan kuah kuning disajikan dengan papeda. Nah, ini papeda. Papeda ini makanan khas di wilayah Indonesia Timur. Kalau di Papua jadi makanan pokok. Cara penyajiannya juga unik. Kita ambil dulu, digulung-gulung. Nah, kemudian ditaruh di piring dan disajikan bersama ikan kuah kuning. Wah. Ini juga ada sayur cah kangkung pepaya. Jadi kalau makan papeda emang itu nggak boleh lama-lama dikunyah, harus langsung ditelan. Dan ikan kuah kuningnya ini asamnya pas, apalagi ditambah sambal, pedasnya pas. Sudah puas berkuliner, udah kenyang dan udah segar. Sekarang saya mau lanjut jalan-jalan berkeliling Kota Sorong. Nah, Sobat Trabas, ini dia nih teman inspiratif yang saya ceritain tadi. Namanya adalah Bang Yohanes. Beliau ini adalah seorang dosen dari salah satu universitas di Kota Sorong dan juga merupakan ketua dari komunitas BUP atau Buku untuk Papua yang nanti akan mengajak kita sama-sama berbagi bersama anak-anak di Kota Sorong dan sekitarnya. Nah, kebetulan menurut beliau nih katanya hari ini ada kegiatan. Ya, benar sekali. Ada kegiatan apa tuh, Bang? Kita akan berkunjung ke salah satu tempat-tempat kita. Di sana ada buku yang untuk kita bagikan ke teman-teman di Kuadas dan Suprau. Wah, jadi kebetulan hari ini ada kegiatan di rumah salah satu anggota dari komunitas BUP. Kita ingin melihat seperti apa? Ikutin terus. Ayo, Bang. Bang Yohanes, seorang sahabat inspiratif saya dari Kota Sorong, Papua Barat. Sahabat saya yang satu ini adalah pejuang dalam dunia pendidikan di Kota Sorong. Sehari-harinya Bang Yohanes turut andil dalam kegiatan mengajar di Universitas Kristen Papua. Jadi ketika metabolisme itu tidak terjadi dengan baik, Bang Yohanes dengan fasih mengajarkan ilmu biologi kepada mahasiswanya. Sebagai tenaga pengajar, Bang Yohanes sadar betul tentang keadaan SDM di kepulauan sebelah timur Indonesia ini. Kami pengalaman sebagai seorang pengajar,
kami melihat bahwa masih ada yang kesulitan. Mereka kesulitan membaca. Nah, tetapi mereka sudah duduk di kelas SMP, SMA, bahkan juga mereka di perguruan tinggi gitu. Nah, itu hal-hal itulah itu yang membuat saya dan teman-teman di BUP Sorong, bahwa kami ya sudah ada yang drop buku ke Papua, ya kami coba berbagi apa yang kami punya. Rasa humanisme yang tinggi adalah motivasi beliau dalam melakukan kegiatannya yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Kami sebenarnya benar ya, ngapain kami mau pikir ini ya? Sebenarnya kami teman-teman itu punya visi dan misi yang sama. Itu kami coba membangun teman-teman Papua, teman-teman yang ada di sekitar kami itu dengan minat baca. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya diajak oleh Bang Yohanes untuk memilah buku yang layak dikonsumsi anak-anak. Bersama teman-teman anggota dari BUP Sorong, saya membantu memisahkan buku-buku yang sesuai dengan usia belajar mereka. Buku-buku yang datang itu kami sortir. Seperti moto kami awal adalah buku-buku yang memang layak dipakai plus layak dibaca. Komik pun kalau ada gambar yang biasa komik-komik itu kan ada gambar yang perempuan, laki-laki yang itu kita hilangin saja. Kita ganti dengan buku cerita lain, atau sekarang ada kumpulan dongeng, itu coba kita mulai bangkitkan lagi. BUP Sorong itu lebih terfokus untuk anak-anak, karena sesuatu akan berubah itu mulai dari anak. Jadi dari anak kecil kami coba mengajak mereka untuk minimal mereka dekati dengan buku gitu. Sayang aja dengan buku itu, kedepannya mereka akan semakin terbiasa. Ya, bersama komunitas BUP kita sudah menyortir dan mengumpulkan buku yang siap untuk kita bagikan ke sekitaran wilayah Sorong ya Bang ya. Nah, sekarang ayo kita bawa. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikanlah kami untuk melihat dunia. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan hak kami untuk melihat dunia. Saya sudah bersama teman-teman dari komunitas BUP dan kita akan menuju ke suatu desa. Kita mau kemana nih Bang? Kita akan membagikan buku dan juga bermain bersama anak-anak di Kampung Kuadas. Kampung Kuadas, berapa lama tuh untuk menuju ke sana? Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam ya. Oke, 2 jam menuju ke desa Kuadas. Walaupun cuacanya agak gerimis gini ya, tapi nggak mematahkan semangat kita untuk bisa membagikan buku dan juga untuk melihat kegiatan anak-anak yang ada di sana. Seperti apa serunya? Teman-teman udah pada siap nih? Ya udah langsung aja yuk. Let's go. Perjalanan pertama saya bersama anggota komunitas buku untuk Papua menyambangi Kampung Kuadas.
Suasana mendung menemani perjalanan kami menuju Kampung Kuadas. Melewati perjalanan yang penuh rintangan tidak menghalangi niat baik Bang Yohanes dan seluruh anggota BUP untuk memajukan sumber daya manusia anak-anak di Papua. Oh, Sobat Rabas, ini kita lagi istirahat sebentar karena perjalanannya untuk menuju ke sini nih cukup ekstrim ya, karena sedang ada pembangunan jalannya, jadi banyak lumpur. Lihat di sini kita semua udah lumpur-lumpur. Gimana, tapi seru nggak teman-teman? Seru. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya saya dan komunitas BUP tiba di Kampung Kuadas. Ya, Sobat Rabas, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya sampai juga nih kita di Desa Kuadas. Nah, sekarang kita mau menuju ke sekolah tempat anak-anak berkumpul yang jaraknya nggak jauh lagi dari sini. Yuk, ayo Bang. Ini kita udah di sekolahan, anak-anaknya lagi dikumpulin untuk mengikuti permainan. Yuk, kita kenalan dulu satu-satu. Halo, siapa? Angel. Nah, ini nih, ada rapper. Siapa namanya? Hah? Lihat kakaknya. Ikutin ya. Ayo. Ayam, 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 bebek. Saya salut sekali dengan semangat Bang Yohanes dan kakak-kakak pengajar lainnya. Di tengah kesibukan mereka masing-masing, mereka tidak mengenal lelah dan sanggup aktif dalam memperhatikan anak-anak di kota ini. Ya luar biasa teman-teman saya di BUP Sorong. Ada yang bahasa Inggris, ada yang ekonomi, ada yang matematika, ada yang fisika, ada yang juga mahir di statistik. Nah itu kami coba terapkan. Nah, kedepannya adalah kami akan coba berbagi tempat. Ya sekarang ya kami masih ke Kuadas, semua ke Kuadas, ke Samate semua. Sudah? Kalau kakak bilang pegang dep rambut, jangan pegang teman rambut, oke? Siap ya? Coba dengerin kakak baik-baik. Sekarang kalian pegang, kalian telinga. Ayo, ayo. Seperti yang sekarang sudah dilihat pada saat ini, mereka juga senang untuk supaya mereka bisa pintar, bisa tahu membaca, menulis, dan begitu seperti teman-teman lain yang ada di kota. Siapa? Safira kelas berapa? Ya kan sudah bisa membaca belum? Bisa baca kan belum? Belum, angkat tangan. Belum. Nggak apa-apa, Safira jangan malu-malu, nanti kakak ajar toh? Iya toh? Safira bisa baca kan belum? Sedikit kendala itu di anak-anak. Di anak-anak. Karena itu pendekatan kami sebelum membagikan buku itu bisa sampai sebulan lebih. Adakan penjajakan, permainan dengan mereka, cerita dengan mereka, membawa mereka ke alam, tunjukin sesuatu yang ada di sekitar mereka. Setelah itu baru kami masuk dengan buku. Karena kalau kami datang bawa buku, anak pasti bosan. Gitu. Siapa? Kak Ari. Coba angkat tangannya. Halo Kak Ari gitu. Halo Ari. Yang ini namanya siapa? Kakak Fian yang mana? Kakak Preti. Yang mana? Yang mana? Kakak Ibeng. Ayo. Tunjuk yang mana Kakak Fian. Kakak Ari. Dengan adanya kedatangan daripada adik-adik, teman-teman yang bawa buku ini untuk anak-anak di Kampung Kuadas ini, ya, saya merasa kebanggaan dari orang sehingga buku-buku itu dipakai oleh anak dan digunakan untuk masa depan mereka.
Nah, Sobat Rabas, seru ya kegiatan mereka. Nah, setelah ini saya ingin melihat kerajinan di Desa Kuadas yang dibuat oleh mama-mama yang ada di sini. Seperti apa? Ayo ikutin. Halo mama-mama, hai. Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Wah, ini sedang buat kerajinan ya. Aku boleh ikut duduk ya di sini ya? Iya. Oke. Ini namanya apa mama? Koba-koba. Oh, koba-koba. Bentuk payung ini. Sambil menemani anak-anak belajar, para mama-mama di sini membuat kerajinan anyaman yang menghasilkan keranjang ataupun alas hujan. Kalau pertama itu bikin macam itu. Oh. Ya, daunnya awalnya pertama tuh bikin begitu. Bagaimana cara bikin itu mama? Saya sempat mencoba belajar menganyam. Wah, ternyata cukup sulit dan membutuhkan keterampilan. Susah juga nih kayaknya susah. nih. Aduh, Tapi kalau diajar kan tidak susah toh? tidak susah tuh kalau diajarkan memang. Tapi sepertinya kita ngelihat jadinya tuh kayaknya kelihatan gampang ya. Iya. Tapi nih, ini dia. Ini sudah jadinya bentuknya kelihatannya sederhana anyamannya. Tapi buatnya susah. Sobat Terabas. Saya aja sampai bingung. Jadi bingung saya ganjil. Harus genap. Iya. Genap harus genap. Genap. Bingung saya mama. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikanlah kami untuk melihat dunia. Dalam keterpencilan, mereka hidup dan berkembang secara bersahaja. Dengan tetap mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan hak kami untuk melihat dunia. Tujuan selanjutnya adalah rumah baca di Desa Suprau, Kecamatan Tanjung Kasuari. Ya, Sobat Rabas, sekarang saya sudah sampai di Kampung Suprau. Di sini adalah lokasi dari rumah baca Sobat BUP Sorong. Nah, kita ingin membagikan buku juga sekaligus melihat seperti apa kegiatan anak-anak yang ada di dalam. Yuk, ayo Bang. Rumah baca di Desa Suprau ini sebenarnya adalah rumah milik ketua RT setempat yang dengan senang hati meminjamkan teras rumahnya untuk kegiatan belajar anak-anak di Suprau. Anak-anak ini sering mereka datang berduyun-duyun untuk mau membaca buku-buku yang sudah disiapkan di perpustakaan di rumah baca ini. Jadi mereka senang. Mereka datang tiap pagi, siang, malam. Nah, jadi di sini memang sudah ada tempatnya atau wadahnya ya, Bang. Iya. Di sini sudah ada rumah baca. Benar sekali. Sejak kapan itu, Bang? Kami baru meletakkan rumah baca di sini 2 minggu lalu. Sehingga kali-kali berikut kami datang mereka sudah membaca dan sekarang mereka sedang membaca. Ada teman-teman yang tergerak hati untuk bagaimana bisa yang melibatkan diri dalam
mendidik, mengasuh atau memberikan apa kepada anak-anak sehingga atau masyarakat sehingga mereka bisa belajar bagaimana maju ya di bidang pendidikan. Saya sebagai orang yang ya sebagian besar umur saya bergerak di bidang pendidikan, saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk memudahkan anak-anak Suprau belajar, biasanya mereka dibagi per kelompok. Ada yang mengajar di bidang sosial, matematika, ada juga yang mengajar bahasa Inggris. Dengan ada rumah baca di sini, saya sangat senang bisa bermain dengan kakak-kakak. Kakak-kakak yang datang ke sini mengajarnya itu baik-baik. Aku belakang dulu, lihat kakaknya. Sobat Rabas, anak-anak di sini mereka masih banyak yang malu-malu, masih susah ngebujuknya. Cuman mereka sebenarnya pengen baca, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita kasih pendekatan melalui permainan dulu. Jadi kita mendekatkan diri sama mereka, nanti lama-lama mereka mau mengikuti untuk membaca buku agar menambah pengetahuan pastinya. Lumayan. Yang sering saya baca sini buku cerita. Harapan saya rumah ini buku-bukunya semakin banyak. Dan kakaknya datang terus kita baca temannya rame-rame. Bang Yohanes dan juga teman-teman semuanya yang ada di sini dari komunitas BUP. Wah, saatnya sekarang saya harus pamit. Terima kasih banyak atas sambutan baiknya selama saya berada di Sorong dan juga sudah diperbolehkan untuk melihat kegiatan anak-anak di sini. Saya sangat senang sekali dan perjalanan saya kali ini realitanya adalah bahwa anak-anak di Kota Sorong ini mereka sangat membutuhkan buku ya. Dan melalui komunitas BUP ini adalah suatu wadah yang sangat positif untuk membuka cakrawala mereka akan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi melalui sumbangan buku yang diberikan oleh masyarakat. Semoga ini benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan dimanapun berada untuk bisa menyumbangkan buku ke Kota Sorong dan komunitas BUP ini. Ya, saya punya buku yang saya bawa kemana-mana. Semoga ini bisa sedikit memberikan apresiasi untuk anak-anak dan bisa digunakan dengan baik. Saya mewakili teman-teman BUP Sorong. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Nera dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke kami di BUP Sorong. Kami berharap akan ada pertemuan kita selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Bang Yohanes sekali lagi. Dan teman-teman, makasih banyak ya. Keep kontak dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Adik-adik semuanya, kakak pamit dulu. Dadah. Kami sebenarnya berharap agar buku untuk Papua, BUP, di mana saja, lebih khusus di BUP Sorong, kami ingin supaya BUP ini lebih maju lagi. Kami ingin lebih banyak lagi teman-teman, orang-orang di sekitar kami yang mau bergabung dengan kami. Kami sangat welcome, silakan Anda datang dan bergabung dengan kami, karena sampai sekarang pun kami masih sangat membutuhkan teman-teman untuk bergabung dengan kami. Syaratnya tidak banyak. Yang penting adalah mereka mau melayani dengan hati untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan buku. Kawan-kawan yang sudah bergabung, saya harap sekali untuk coba kita tetap tanamkan semangat kita lagi. Semangat kita harus tumbuh lagi. Ada kami satu istilah, selagi belum hujan linggis, hujan besi, itu kita maju saja gitu. Usai sudah perjalanan saya menerabas Papua Barat kali ini. Semoga apa yang dilakukan komunitas buku untuk Papua dapat memberikan awareness bagi jiwa muda lainnya di Nusantara akan pentingnya kepedulian terhadap sesama demi kemajuan bangsa.